Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, adik-adik semua, teman-teman, dan juga yang ada di Zoom, selamat siang. Selamat datang di Talkshow Gema Pancasila, kerjasama antara Gerakan Pusaka Indonesia dengan Fakultas Teknik. Oke, untuk penyemangat teman-teman semua, selamat pagi Teknik. Selamat pagi Teknik. Selamat pagi Teknik. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ya, kita selalu semangat pagi di Fakultas Teknik. Oke, teman-teman, hari ini kita semua duduk di sini bersama-sama. Kita ingin melihat bagaimana Pancasila itu bisa kembali lagi bukan sekedar sesuatu yang ada di awang-awang. Yang selama ini mungkin berpikir, ini Pancasila apa sih? Kenapa kita seperti disuapi dengan Pancasila terus-terusan? Memangnya apa Pancasila? Nah, alhamdulillah hari ini kita hadir di sini dan juga Yayasan Gerakan Pusaka Indonesia mengundang narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi ke kita bagaimana caranya kita kembali membumikan Pancasila. Saya akan panggil narasumber yang pertama, saya bacakan terlebih dahulu. Untuk narasumber pertama ini adalah sosok yang sangat spesial, ya. Dan saya rasa bukan hanya spesial untuk saya karena beliau adalah putri dari salah satu proklamator kita, putri dari Bung Hatta, ya. Teman-teman pasti kenal siapa itu Bung Hatta, ya. Tidak hanya itu, beliau bukan sekedar anak seorang proklamator. Kalau teman-teman ke rumah sakit, ngantrinya suka lama, cari rekam medisnya dulu itu repot sekali. Yang mereformasi bagaimana tata kelola rekam medis di Indonesia itu adalah narasumber kita yang bikin semuanya lebih terintegrasi. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Gemala Hatta. Silakan Ibu, boleh. Ya. Silakan. Oke. Kemudian kita ke pembicara berikutnya ya. Pembicara berikutnya ini adalah sosok yang inspiratif ya. Teman-teman, kalau tadi kita ada hening cipta. Di MPKT kita belajar well-being. Di well-being itu ada yang namanya mindfulness. Nah, hening cipta tadi adalah satu bentuk mindfulness. Narasumber kita adalah yang memimpin hening cipta tadi. Beliau adalah Bapak Setio Hadjar Dewantoro. Tidak ada hubungan dengan Ki Hajar ya Pak, tetapi semangatnya saya rasa masih terus dibawa ya. Beliau adalah founder dan CEO Dewantoro Global Investama, holding company perusahaan di bidang agriculture, agroindustri, dan retail healthy consumer goods. Komisaris di Prana Indah Capital yang bergerak di sektor manufaktur dan trading. Saya rasa ini latar belakang yang sangat cocok. Kita bicara Pancasila, kita bicara juga ekonomi kerakyatan. Ini adalah latar belakang yang sangat sesuai dengan ekonomi kerakyatan. Karena kita bicara pertanian, agroindustri, itulah bagian dari ekonomi kerakyatan. Kita sambut dengan meriah Bapak Setio Hadjar Dewantoro. Silakan Bapak, sehat? Baik. Nah, pembicara berikutnya. Ini kalau pembicara berikutnya saya rasa teman-teman sudah banyak kenal ya. Salah satu kebanggaan kita Fakultas Teknik, bahkan
kebanggaan di Universitas Indonesia. Ya, kebanggaan saya karena dulu MPKT-nya sama saya, gitu ya Pak Yana ya. Saya kasih A kan, alhamdulillah. Udah begitu nggak taunya saya kasih B doang, waduh, nggak ya. Menarik sekali, di usia yang muda, di 21 tahun, beliau sudah menghasilkan 50 lebih buku, 17 lebih naskah film pendek, memiliki beberapa pergerakan juga, salah satunya self grow yang bergerak di bidang literasi. Saya 21 tahun kayaknya pacaran dulu. Tidak terpikir untuk seaktif itu. Saya bingung bagaimana Pak Yana bisa membelah diri dengan sekian banyaknya aktivitas. Mari teman-teman kita sambut mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026, Fayana Davian. Silakan Fay, di sebelah sana. Baik, nah sebelum kita mulai talk show-nya, teman-teman, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, kita memulai dengan sebuah paparan dulu mengenai Pancasila dan membuat Pancasila ini dari nilai kembali ke aksi nyatanya. Ya, oleh karena itu saya persilahkan kepada Ibu Gemala untuk menyampaikan paparannya. Oh ya, slide-nya bisa ditolong ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas undangan Pusaka Indonesia dan juga tentu FTUI telah memberikan kesempatan pada saya. Salam hormat pada Pak Dekan dan jajarannya, saya tidak usah sebut satu persatu, dan terutama pada adik-adik mahasiswa yang sangat membahagiakan. Baik, izinkan saya untuk sedikit banyak bicara. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya berdiri di sini saja karena akan ada tayangannya ya dari PowerPoint. Mungkin asrotnya. Baik, jadi saya tahu Bapak Ibu dari adik-adik terutama dari sejak kecil sudah sering mendengar Pancasila. Cuman karena saya diminta untuk hadir, jadi sebelum saya bicara yang lebih dalam, tapi saya ingin mengorek bagaimana sejarahnya. Karena kalau kita tidak mengenal sejarah, tentu Anda tidak bisa meresapi bahwa Pancasila itu adalah jalan lurus untuk Indonesia. Baik, izinkan saya untuk memulainya. Jadi kita tahu bahwa pada September 1944, mungkin lihat ya, Perdana Menteri Jepang yaitu Koiso, dia mengatakan seperti biasanya penjajah selalu suka bual ya, mengajak supaya hati nurani kita jadi gembira, kita akan merdeka. Nah, beliau mengatakan Indonesia akan dimerdekakan kelak di kemudian hari. Ini selalu propagandanya begitu. Nah, waktu itu Soekarno dan Hatta dan beberapa pimpinan dari Jawa Hokai itu kemudian mendengar dan mereka berpidato di Kada yang sekarang kalau Bapak Ibu tahu itu tempatnya Monas. Kemudian pada saat itu untuk memata hati anak bangsa Indonesia cenderung gembira, diperkenankanlah Indonesia Raya dikembalikan, boleh bicara, boleh diperdengarkan. Karena kita tahu pada saat zaman Belanda, ya pada saat tentu Bapak Ibu tahu waktu Sumpah Pemuda didengungkan, itu lagu Indonesia Raya pertama kali didengungkan oleh Wage Rudolf Supratman di situ pada Kongres kedua pas tahun 1928. Pada saat itu Belanda pergi, kemudian Jepang masuk dan dikatakan kita boleh bernyanyi lagi Indonesia Raya. Rakyat gembira. Kemudian bendera merah putih yang dulunya tidak boleh kan karena kita tahu bendera Belanda merah putih biru, sekarang boleh. Kemudian juga kalau dikibarkan harus jajar dengan Hinomaru yaitu bendera pusakanya Jepang. Mei 1945 kemudian didirikanlah panitia penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan PPU PKI singkatannya. Anggotanya berapa? Banyak, yaitu 60 orang. Ketuanya siapa? Yaitu Bapak Dr. Rajiman Widingrat. Selanjutnya,
pada tanggal 29 Mei 45, maka dimulailah rapat pertama. Pada saat itu Ketua PUPKI Dr. Rajiman mengatakan kepada hadirin yang hadir, kalau membentuk negara, maka negara untuk itu dasarnya apa? Apa dasarnya? Mereka terdiam, tidak ada berani bicara karena khawatir nanti menimbulkan pemikiran filosofis yang berkembang yang bisa berbeda. Apakah demokrasi parlementer atau demokrasi kabinet presidensial seperti yang ada di Amerika Serikat? Baru pada hari ketiga pertentangannya kemudian muncul antara golongan yang menginginkan negara Islam versus negara yang bebas dari pengaruh agama. Selanjutnya, pada 1 Juni 45 Soekarno mengukakan pidato pada sidang PUPKI karena yang lain diam, kemudian mengatakan ada pokok-pokok Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Waktu itu Ketua Dr. Rajiman mengatakan, oke, kalau gitu kita bentuk panitia kecil ini tujuannya adalah merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno dan menjadikan dokumen itu menjadi teks yang nantinya akan dipakai untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Anggota panitia kecil itu 9 anggota dan itu terwakilkan dari semua aliran, semua agama, dan pada saat itu yang dominan adalah Islam Kristen dan ahli konstitusi. Panitia kecil ini kemudian dibentuk sebelum sidang pertama berakhir dan terdiri dari 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Qadir Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, ini kakeknya dari Gus Dur, dan Mr. Muhammad Yamin. Selanjutnya, nah proses terjadinya Pancasila yaitu pada tanggal 22 Juni panitia merampungkan apa yang telah dikatakan harus dibuat dan cukup waktunya cukup dari 1 Juni ke 22 Juni dan 9 orang anggotanya itu menghasilkan Piagam Jakarta. Awalnya pada saat 1 Juni itu Bung Karno menetapkan sila pertama kebangsaan Indonesia, kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga adalah mufakat atau demokrasi, sila keempat adalah kesejahteraan sosial, dan sila kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Meski berbeda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi ideologisnya sama saja, karena di dalamnya Pancasila itu ada 2 lapis fundamental. Pertama yaitu fundamental politik, dan kedua adalah fundamental moral, yaitu etik agama. Selanjutnya, Panitia 9 kemudian merubahnya menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dalam persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan dan perwakilan, sila kelima yaitu keadilan sosial. Kemudian teks Pancasila disahkan oleh BPUPKI dan rencana akan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Soekarno yang meminta Muhammad Yamin untuk membuatnya, namun karena terlalu panjang, akhirnya Panitia 9 merubahnya seperti yang sekarang Anda lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, inilah yang sekarang kita ketahui dan banyak ada di mana-mana. Itu ada 45 helai bulu leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekornya. Dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa seperti yang tadi sudah saya katakan hasil dari keputusan terakhir tadi. Selanjutnya, proses lahirnya Pancasila pada Agustus 1945, Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PKI yang tadinya membuat panitia kecil itu kemudian dibubarkan dan diganti dengan panitia yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ingat, itu ada 2 panitia, itu sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui. Dan ketuanya ini adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Anggota diwakili dari seluruh Indonesia, yaitu 9 orang berasal dari Jawa, 12 orang dari luar Jawa. Kemudian 9 Agustus 45, Soekarno dan Hatta dan Dr. Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat di Vietnam, bertemu dengan Jenderal Terauchi. Beliau adalah Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang, domisilinya sementara itu di Dalat, tapi beliau menguasai Asia Tenggara.
Dan kita tahu Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara. Selanjutnya 12 Agustus ini kebetulan ulang tahunnya Bung Hatta. Itu adalah Jenderal Turaji mengatakan pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ia pun mengatakan terserah saja kepada tuan-tuan kapan mau merdeka. Jadi waktu itu dikatakan terserah pada tuan-tuan, panitia persiapan kapan saja dapat diumumkan kepada rakyat. Itu sudah menjadi urusan tuan. Jadi bahkan beliau pun mengatakan semacam itu. Hatta mengatakan pada Soekarno, Jepang tidak cukup pertahanannya karena Bapak Ibu juga tahu bahwa sebelum 12 Agustus itu sudah ada Hiroshima Nagasaki meledak, ya. Dan masih saja Jepang mengatakan semacam itu, janji tapi janjinya masih melayang. Nah, Hatta mengingatkan pada Soekarno, Jepang tidak cukup pertahanannya sebab di sebelah selatan tentara sekutu sudah masuk. Kita tahu Jenderal MacArthur, dia masuk, ya. Kemudian sekutu sudah mulai mendarat dan di sebelah utara dari Rusia turun menyerang Jepang. Nah, Hatta menduga dalam 1 atau 2 minggu lagi, jadi kalau 12 ditambah 7 hari atau 14 hari, Jepang sudah menyerah. Oleh karena itu percepatan persiapan kemerdekaan Indonesia harus segera dilakukan. Kemudian Dr. Rajiman dan Dr. Soeharto datang dan mereka mulai yakin Jepang akan tekuk lutut. Jadi punya visioner ID, bahwa ini sudah saatnya kita harus betul-betul prepare. Selanjutnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI kemudian bersidang sesudah proklamasi. Jadi 17 Agustus sesudahnya, dan mengatakan menjadikan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 45 dengan mencoret bagian yang mengatakan kalimat mengatakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Alasannya adalah karena ada keberatan yang sangat keras dari pihak lain yang tidak beragama Islam. Dan mereka mengatakan kalau tetap itu ditulis kami akan bubar dari Indonesia, mereka akan mendirikan negara Indonesia lainnya. Untuk menjaga persatuan dan keutuhan maka seluruh wilayah Indonesia, maka ketujuh kata itu dikeluarkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sangat ada sebabnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat Pancasila sebagai ideologi negara beserta 2 pernyataan lainnya sebagai bimbingan bagi politik negeri yang seterusnya, dianggap sebagai sendi dari hukum tata negara. Undang-undang itu pelaksanaan dari pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya adalah dasar yang mengatur politik negara dan perundang-undang negara supaya terdapat satu Indonesia saja seperti yang kita katakan, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pancasila tidak saja pedoman bagi politik tapi juga bagi politik luar negeri, karena di dalamnya pada pembukaan disebutkan bahwa tugas pemerintah Republik Indonesia itu apa? Nah, di satu pihak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di lain pihak juga ikut berselam melaksanakan tertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian adil dan keadilan sosial. Jadi Pancasila masuk di dalam ini semua. Itulah sebabnya politik luar negeri Republik Indonesia ialah politik yang bebas dan aktif. Bebas itu artinya apa? Bebas sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan negara, dan karena itu memihak kepada politik manapun juga. Aktif artinya membela perdamaian dan mencapai persaudaraan segala bangsa. Nah, Bung Hatta menulis mendayung di antara 2 karang. Pada saat itu pada sidang KNIP 2 September 48, kutipan pidato Bung Hatta yaitu mendayung antara 2 karang dibacakan oleh Muhammad Hatta, dan Bung Hatta mengatakan bahwa Indonesia tidak memihak ke salah satu negara adidaya. Buku ini berisi tentang kedudukan dan politik negara Indonesia menghadapi berbagai kesulitan. Perundingan dengan Belanda dihadiri di Komisi 3 negara. Muhammad Hatta mengibaratkan Indonesia seperti perahu kecil yang harus pandai mendayung di antara 2 karang besar, yaitu simbol blok barat dan timur. Blok barat yaitu kita tahu, ya, dan blok timur itu tentu adalah Rusia, ya. Buku Mendayung 2 Karang ini adalah karya monumental yang ditulis Muhammad Hatta pada tahun 51. Jadi dikupaskan pada tahun KNP tadi, tapi dibuat bukunya pada tahun 51. Jadi setelah itu. Kemudian buku itu mengupas pedoman politik luar negeri Indonesia
yaitu kebijakan bebas aktif di tengah persaingan ketat dari dua kubu adidaya blok barat dan timur selama masa perang dingin. Analogi perahu itu apa? Bung Hatta mengibaratkan Indonesia sebagai perahu kecil yang berada di antara dua karang besar, yaitu Amerika Serikat blok barat dan Uni Soviet atau Rusia di blok timur. Politik bebas dan aktif ini apa? Artinya Indonesia tidak boleh memihak pada blok manapun, artinya harus betul bebas, tapi secara aktif ikut serta menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai demi kepentingan nasional, yaitu aktif. Disinilah aktifnya. Kemandirian bangsa artinya apa? Yaitu tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan negara dan memastikan Indonesia tidak menjadi pion atau objek dalam pertarungan politik dunia. Pertanyaannya, mengapa Pancasila yang tadi sudah saya jelaskan? Banyak cerita yang mendasarnya, tapi sampai saat ini kenapa belum menjadi dasar filosofi dalam kerja pemerintah dan masyarakat? Nah, terutama dalam mentaati Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 27 ayat 2 dikatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 5 ayat sebagai landasan konstitusional yang mengatur hak dan kewajiban warga di negara di bidang pendidikan. Pasal 33 sebagai landasan konstitusional bagi sistem perekonomian nasional, dan pasal 34 mengatur tentang jaminan kesejahteraan sosial yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin, anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang lain bagi masyarakat. Terutama dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu 3 ayat ini adalah buah ciptaan Bung Hatta. Juga pasal 27, pasal 34 juga buah pikiran dari Bung Hatta. Ayat 1 mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai daya hidup orang banyak ini dikuasai oleh negara, bukan orang per orang. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka dalam diskusi satu ini saya serahkan selanjutnya kepada moderator, ya, karena mungkin ada banyak. Jadi sini saya sebutkan permintaan panitia. Pancasila dan nasionalisme yaitu penekanannya pada identitas bangsa, kedaulatan dan persatuan untuk mempertahankan mengembangun negara. Nasionalis lahir dari pengalaman bersama sebagai bangsa yang dijajah dan dengan semangat persatuan di tengah keberagaman, tercermin dalam semuanya Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi negara Pancasila. Pancasila dan tantangan zaman sekarang. Penekanan pada Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, tetapi sebagai pedoman agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman. Diskusi ketiga, keteladanan pendiri bangsa dan relevansinya hari ini. Bagaimana nilai hidup yang diteladangkan oleh Bung Hatta. Budaya membaca dan berpikir kritis dan kebiasaan dan cara hidup Bung Hatta yang perlu diteruskan oleh generasi muda. Diskusi kelima, dari nilai ke aksi nyata, bagaimana contoh kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa sebagai agen dari perubahan dan pembangunan negeri masa depan. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita belajar ya teman-teman, ternyata Pancasila itu juga sebagai apa ya, yang mendasari politik bebas aktif kita, ya. Jadi menarik sekali bahwa Pancasila itu bukan sekedar dasar negara ternyata, tapi seharusnya sebagai dasar filosofi ya Bu, sebagai dasar falsafat, betul. Nah, Bu Gemala, ini kalau saya ingin bertanya terkait dengan hal tersebut, bagaimana sih Bu pandangan Bung Hatta mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat? Karena saya tahu itu Bung Hatta itu adalah sosok pemikir yang pandangan-pandangannya itu banyak digunakan dalam mendasari Pancasila itu. Nah, kalau dari Bung Hatta sendiri, bagaimana Pancasila itu bisa menjadi dasar-dasar filsafat di masyarakat kita? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sudah saya uraikan,
bahwa menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti, dan harus betul-betul satu sama lain itu ada nilai kebersamaannya. Jadi gotong royong, dan di dalam gotong royong itu tidak boleh ada perkelahian. Jadi dalam hal ini seperti misalkan di dalam beragama pun kita terdiri dari beragam banyak agama. Setiap agama tentu mengatakan agamanya yang paling baik. Tapi marilah dengan agama itu bisa damai dalam menjalankan kehidupan berbangsa ini. Jadi Pancasila itu mengikat, apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya. Nah, jadi karena itu dia ingin seorang pemimpin itu betul-betul menjadi contoh bagi rakyatnya. Kepala keluarga pun juga harus menjadi contoh bagi anggota keluarganya. Jadi harus dimulai dari forum yang paling kecil, yaitu kekeluargaan. Karena itu Bung Hatta pada saat sidang-sidang baik pada panitia kecil maupun kemudian dalam persiapan selanjutnya itu beliau selalu menjadi penengah. Jadi di mana ada suatu yang mungkin bergejolak, beliau sebagai pendingin. Begitu juga pada saat mungkin saya bisa sedikit tambah ya, pada saat dibuat Piagam Jakarta itu banyak masyarakat dari non Muslim yang marah. Ya, jangan sampai negara Indonesia nanti menjadi negara yang kiblatnya kepada agama Islam. Kami akan keluar karena kami ini nenek moyang kami sudah ada di sini. Ya, orang Hindu itu sudah lama sekali ada. Orang Buddha kita tahu juga ada di Palembang, rembesan dari Sriwijaya, karena waktu dinasti yang datang ke Palembang nikah dengan penduduk asli, dan ada yang menjadi masih agama Buddha, ada yang sudah mualaf dan sebagainya. Jadi tidak bisa bangsa negara ini tidak bersatu seperti yang diharapkan dalam Pancasila. Dari sila pertama sampai ke 5 itu semua harusnya kiblatnya pada ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kalau Anda mengatakan saya bertuhan, tunjukkanlah bahwa dirimu bertuhan. Maka ketuhanan Maha Esa itu kalau ada orang bertuhan, maka otomatis di bawah-bawahnya akan pasti humble, menjadi baik, dan Anda menjadi orang yang tidak rakus, menjadi orang yang sopan dan santun dan punya tata krama yang agung. Nah ini karena itu kenapa ditarik yang dulu Bung Karno taruh sila kelima ketuhanan Yang Maha Esa, dicabut ditaruh menjadi sila pertama. Nah setelah berapa ini kita hampir 90 tahun 80-an tahun merdeka ya, dari 1945 sampai 2026 banyak sekali gonjang-ganjing yang kita rasakan, dan tentu para pendiri bangsa sedih sekali kalau lihat dari langit ya. Kenapa jadi begini negara kami? Tentu itu akan menjadi permasalahan. Jadi sekali lagi yang pertanyaan Bapak, kalau adil dan makmur ciptakan, maka ada kegotong royongan yang terjadi dan ada rasa simpati kepada orang yang tidak mampu. Jadi jangan seorang pemimpin itu menunjukkan kesombongannya, tidak peduli kepada rakyat yang jelata, yang tidak berpendidikan atau yang miskin melata. Jangan begitu, mereka itu hamba Allah. Ya, jadi karena itu inilah pesan dari Pancasila, kalau kau seorang yang bertuhan, tunjukkan bahwa kau itu betul yang bertuhan. Dan ini yang selalu Bung Hatta itu sangat baik kepada semua teman-temannya yang dari agama apapun. Entah dia Natal, ya itu selalu kalau diundang beliau juga datang. Mereka yang Hindu juga sangat dekat dengan anak agung Gede Agung, raja dari Gianyar, itu sahabatnya ayah. Meskipun sebelumnya beliau itu masuk BFO ya, negaranya Bali waktu itu masuk dalam BFO, tapi kemudian karena pertemanan dengan ayah, akhirnya mereka yang anti negara kesatuan balik. Jadi pada saat konferensi meja bundar itu mereka diduga oleh Belanda, mereka akan tetap 16 orang itu provinsi itu akan tetap Balelo. Ternyata karena begitu bagusnya komunikasi dan menunjukkan jati diri yang lurus, mereka semua jadi sahabatnya Indonesia, masuk ke dalam NKRI. Jadi Belanda gigit jari.
Nah itu karena apa? Karena bisa menunjukkan sikap budi pekerti yang sopan dan baik, mengayomi yang non muslim. Dan dengan jalan gitu yang muslim pun seperti kita tahu dari Pontianak yang mendesain Garuda Pancasila, Sultan Hamid itu kan dulunya juga masuk BFO, tapi akhirnya setelah bergaul kemudian dinasihati ayah banyak kali, balik semuanya. Nah itu satu hal yang menunjukkan bahwa bukan kekayaan, tapi bagaimana sikap, perilaku, budi pekerti dan para pimpin bangsa itu pintar. Ya, mereka bisa merangkul hati-hati orang yang berseberangan menjadi mereka mau bersatu. Jadi bukan mamer kekayaan, tapi mamer pribadi yang baik. Tentu bukan dengan egosentris, tapi dengan humble. Justru dengan humbleisme itu, maka mereka yang tadinya tidak mau bersatu, balik semuanya 16 BFO itu balik. Jadi balik dari Belanda terkejut. Terima kasih.